Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Dr. Cucun Sunaingsi, SPD, MPD, dan teman-teman yang saya banggakan. Puji syukur marilah kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita nikmat sehingga kita dapat berkumpul pada pertemuan hari ini dalam keadaan sehat walafiat. Pada kesempatan kali ini, kami kelompok 8 akan menyampaikan materi mengenai inovasi peningkatan profesionalisme guru. Sebelum ke materi, izinkan kami untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Salma Salsabila dengan NIM 2209718 yang akan bertindak sebagai moderator beserta rekan saya Faliza Ratu Humaira dan juga Ahmad B. Sapak. Adapun topik pembahasan yang akan disampaikan pada presentasi kali ini yaitu yang pertama pengertian PLC atau Professional Learning Community, yang kedua bentuk-bentuk PLC, tiga tujuan PLC, empat implementasi PLC, dan yang kelima tantangan dan solusi implementasi PLC. Pengertian Professional Learning Community atau PLC merujuk kepada para pendidik yang komit dan bekerja secara kolaboratif serta berterusan dalam membuat inquiry atau kajian tindakan untuk mencapai prestasi yang lebih baik untuk murid-murid mereka. Menurut Fulan, PLC adalah satu pembudayaan sekolah yang menggalakkan pembelajaran guru secara kolaboratif untuk melaksanakan perbaikan. Program PLC merupakan sebagian daripada inisiatif quality guru untuk meningkatkan pembelajaran murid dan pengajaran guru. Pemilihan PLC sebagai salah satu inisiatif dalam meningkatkan quality guru adalah berdasarkan tren dan perkembangan pendidikan di negara-negara maju, di mana pemantapan komuniti pembelajaran profesional dalam kalangan pendidik dilihat sebagai usaha yang dapat meningkatkan profesionalisme guru. Selanjutnya ada bentuk-bentuk PLC, Professional Learning Community. Yang pertama ada KKG atau MGMP sekolah, yang kedua PLC level satuan pendidikan, yang ketiga ada lesson study. Yang pertama ada KKG atau MGMP sekolah. Semua sekolah seharusnya mempunyai POS atau pos pembelajaran dan pos penilaian. Para guru juga harus membiasakan diri dan mengikuti tahapan-tahapan pembelajaran dan nilai yang sudah diatur di dalam pos tersebut. Yang kedua, PLC level satuan pendidikan. Sekolah mempunyai kewajiban untuk melaksanakan penjaminan mutu sistem internal (SPMI). SPMI mewajibkan sekolah melakukan upaya-upaya yang sanggup memastikan terlaksananya layanan pendidikan yang bermutu di sekolah. Yang ketiga atau yang terakhir ada lesson study. Menurut Dindin Abdul Muizz Lidinillah, lesson study merupakan suatu model pembinaan profesi pendidikan melalui pengkajian pembelajaran secara kolaboratif dan berkelanjutan, berlandaskan prinsip-prinsip legalitas dan mutual learning untuk membangun komunitas belajar. Selanjutnya ada tujuan Professional Learning Community. Yang pertama yaitu memastikan seluruh guru memperbaiki strategi dan gaya pembelajaran guru secara berkesinambungan. Yang kedua, PLC akan menumbuhkan kepercayaan diri guru dan keyakinan guru akan kemampuannya untuk sukses dalam melakukan proses pembelajaran. Yang ketiga yaitu membantu peserta didik dalam mencapai level kompetensi yang lebih tinggi. Yang keempat, PLC mendorong dan membangun kepemimpinan dan manajemen yang efektif. Yang kelima, guru menciptakan pengalaman belajar yang konsisten bagi para peserta didik. Yang keenam, ada pengembangan kemampuan guru dalam pembelajaran dan penilaian berbasis pengalaman. Implementasi kegiatan PLC atau Professional Learning Community. Implementasi kegiatan Professional Learning Community dapat dilakukan melalui berbagai tahap dan langkah. Berikut adalah langkah-langkah yang dapat dilakukan untuk mengimplementasikan kegiatan PLC. Yang pertama, identifikasi anggota pilot PLC. Identifikasi anggota pilot PLC yang akan mengelola implementasi PLC di sekolah. Anggota pilot PLC biasanya termasuk satu anggota tim pimpinan sekolah serta beberapa instruksional, leader, dan guru yang paling berpengalaman. 2. Pelatihan profesional. Anggota pilot PLC diberikan pelatihan profesional gratis untuk mengembangkan pengetahuan, keterampilan, dan mindset yang diperlukan untuk mengelola PLC. Topik pelatihan biasanya terdiri atas creating culture dan leadership of PLC. 3.
implementasi cycle pertama PLC. Setelah pelatihan, pilot PLC mengelola implementasi pertama dari PLC di sekolah. Proses ini biasanya dimulai dengan menyelesaikan beberapa lakukan untuk mengembangkan pengetahuan, keterampilan, dan mindset yang diperlukan untuk mengelola PLC. 4. Penjadwalan PLC. Setelah pilot PLC berhasil mengimplementasikan PLC di sekolah, langkah selanjutnya adalah untuk menjadwalkan PLC untuk semua guru dan siswa. Ini dapat dilakukan melalui berbagai bentuk seperti sharing antar guru, melibatkan narasumber yang diundang sesuai dengan keahlian yang diperlukan, dan dalam bentuk listen study. 5. Pengembangan PLC. Setelah PLC berhasil diterapkan, langkah selanjutnya adalah untuk mengembangkan PLC sehingga dapat menjadi sekolah model yang dapat diadopsi oleh sekolah-sekolah lainnya. Ini dapat dilakukan melalui berbagai upaya seperti meningkatkan kemampuan profesional guru, membantu guru dalam pengelolaan kelas, strategi pembelajaran, wawasan guru, dan motivasi mengajar. 6. Pengelolaan kendala. Dalam proses implementasi PLC, ada beberapa kendala yang perlu dihadapi, seperti motivasi pribadi dari setiap guru, keterbatasan waktu, dan dukungan dari kepala sekolah sebagai pimpinan. Untuk mengatasi kendala ini, dapat dilakukan penyesuaian dan perbaikan sesuai dengan situasi sekolah. 7. Pengembangan komunitas pembelajaran profesional. PLC dapat dilakukan melalui berbagai upaya seperti kelompok kerja guru atau KKG, atau juga musyawarah guru mata pelajaran atau MGMP yang merupakan suatu komunitas profesional di bidang pendidikan. Dalam proses implementasi PLC, keterlibatan kepala sekolah sangat penting karena mereka harus berperan aktif untuk memotivasi dan membantu para guru menemukan solusi atas permasalahan atau hambatan yang dialami ketika melaksanakan kegiatan. Tantangan dan solusi implementasi PLC atau Professional Learning Community. Implementasi Professional Learning Community dapat mengalami beberapa tantangan. Yang pertama, motivasi pribadi guru. Motivasi pribadi dari setiap guru adalah tantangan yang perlu dihadapi. Guru harus mengingatkan diri bahwa kegiatan PLC tidak hanya berisi kegiatan yang bermanfaat, tapi juga berisi pembelajaran yang bermanfaat bagi mereka sendiri. 2. Keterbatasan waktu. Keterbatasan waktu adalah tantangan yang sering terjadi. Guru harus mengingatkan diri bahwa kegiatan PLC memerlukan waktu yang cukup untuk dilakukan dengan baik. 3. Dukungan dari kepala sekolah. Dukungan dari kepala sekolah sebagai pimpinan adalah tantangan yang perlu dihadapi. Kepala sekolah harus berperan aktif untuk memotivasi dan membantu para guru menentukan solusi atas permasalahan atau hambatan yang dialami ketika melaksanakan kegiatan PLC. Keempat, pengembangan komunitas pembelajaran profesional. Pengembangan komunitas pembelajaran profesional adalah tantangan yang perlu dihadapi. Komunitas PLC harus diperkuat dan dijanjikan sebuah komunitas yang berkesinambungan. Lalu, adapun solusi dari tantangan-tantangan tersebut. 1. Pelatihan profesional. Pelatihan profesional dapat dilakukan untuk mengembangkan pengetahuan, keterampilan, dan mindset yang diperlukan untuk mengelola PLC. 2. Pengembangan PLC. PLC dapat dikembangkan sehingga dapat menjadi sekolah model yang dapat diadopsi oleh sekolah-sekolah lainnya. Ini dapat dilakukan melalui berbagai upaya seperti meningkatkan kemampuan profesional guru, membantu guru dalam pengelolaan kelas, strategi pembelajaran, wawasan guru, dan motivasi mengajar. 3. Pengelolaan kendala. Kendala-kendala yang terjadi selama menjalankan proses PLC perlu dihadapi. Untuk mengatasi kendala ini dapat dilakukan penyesuaian dan perbaikan sesuai dengan situasi sekolah. 4. Pengembangan komunitas pembelajaran profesional. Komunitas PLC dapat dibangun dan dijadikan sebuah komunitas yang berkesinambungan. Ini dapat dilakukan melalui berbagai upaya seperti kelompok kerja guru atau musyawarah guru mata pelajaran yang merupakan suatu komunitas profesional di bidang pendidikan. 5. Kepala sekolah sebagai pimpinan. Kepala sekolah harus berperan aktif untuk memotivasi dan membantu para guru menemukan solusi atas permasalahan atau hambatan yang dialami ketika melaksanakan kegiatan PLC. Sekian yang dapat kelompok kami sampaikan. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan dalam pengucapan maupun perbuatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.